Agrikultura Fakultas Pertanian. Kami ingin menanyakan kepada Bapak tentang permasalahan yang Bapak hadapi dalam melakukan penanaman di tanaman Bapak. Sebelumnya, mohon maaf, nama Bapak siapa ya Pak? Edi Jawisma. Edi Jawisma. Untuk umur Bapak? 53. 53. Alamat Bapak sekarang? Pare Adi musim dia. Untuk pendidikan terakhir Bapak apa ya Pak? Nih. Kalau nama kelompok tani di sini apa ya Pak? Ringin Tani. Izin tani. Ringin Tani. Luas lahan Bapak berapa? Atau per orang gitu atau keseluruhan gitu? Yang punya Bapak Yang Bapak kelola saat ini. Katakanlah seperapat atau berapa hektar? apa? Karena di sini ada berapa ini? Apa? Untuk jenis tanaman yang Bapak tanam ini apa aja ya Pak? Sekarang ini pare, tomat, labu air. Nah, sebelumnya mohon maaf nih Pak. Ya. Untuk jenis tanah di sini tanah apa ya Pak? Gambut. Tanah gambut ya. Ya. Jadi untuk ketebalan tanah gambutnya itu kira-kira berapa meter Pak? Kalau sini kurang 1 meter, 1 meteran. 1 meteran. Soalnya pernah kita kolam itu dari kolam bentuknya segini, tinggal kurang lebih ya meteran. Kalau di dalamnya kita belum gali. Nampaknya ya tipis di sana, tebal di barat lah gitu ya. Untuk sistem penanaman gimana Pak? Tumpang sari atau Berarti cuma satu itu lah Kerbunasa. per jenisnya. Jadi sekarang ya itu yang kita alami kan busuk batang pangkal. Udah kemarin kan bisa dapat air itu. jadi permasalahan yang Bapak hadapi dalam ini perawatan tanaman ini itu busuk pangkal batang ya Pak? Iya. Khususnya pare ya. Tapi pupuknya sama, dengan perlakuannya sama, jenis tanaman yang lain itu belum dampak gitu kan. Ini tomat, labu belum ini. Kita kalau udah tumbuh, udah ini, udah buah atau baru muncul itu kita belum pastikan gitu yang ada di lapangan gitu. Sebelumnya untuk tanaman pare ini apakah Bapak baru nanam saat ini atau sebelumnya udah pernah nanam gitu Pak? Sebelum pernah, belum. Kalau ditanam udah, tapi jenis lain, misalnya kacang panjang, timun, tidak begitu. Jadi baru pertama kali. Kemarin terong udah maksud terong nampak itu juga gitu, tapi dicabut, dicampur ulang, masuk ke pasar lagi segala berkah seperti biasa kita ulang. Nah, kalau udah tumbuh udah nggak akan mencapai apa buah gitu kan. Nah, daun loyo. Kalau untuk pengelolaan tanahnya ini Bapak masih menggunakan tradisional atau sudah menggunakan alat mesin pertanian? Oh, itu masih manual. Mau tradisional ya Pak? Masih manual ya. Nah kalau untuk benih yang Bapak tanam ini kan dari apa? Pare, lipat, Beli sendiri atau? beli ada- sendiri, Itu jenisnya apa? lipat. Lipat. Nah, dari panah merah. Itu jenis tanaman pare ya? Pare. Pare lipat. Iya.
Untuk pupuk apa saja yang digunakan Pak di tanaman pare? Pupuk dasar atau pupuk nyusul? Dari Dari Dasar itu Ponska, Nitroganik, Nitroganik, dia biji hitam, pasnya biji merah. Terus kita pakai pupuk buatan, biasanya khusus orang dan kita tahu itu beli juga sama tahu. Itu ada tepung ikan sama biang. Biang itu buatannya itu apa mas? Serat kelapa ya di busuk. Kompos itu ya? Ah iya betul. Kompos. Nah, setelah masukkan kita taruh dulu nih. Taruh dulu nih kita tutup. Dalam kalau kita tarik kan. Ya di pare itu ya. Nah, tutup. Kita dulu nih tutup. Kita semprotkan kita. Nah, setelah kurang lebih 1 minggu kita baru nanam. Kemudian Pak, untuk pestisida yang sering digunakan jenis apa Pak? Indokron, Garnet, Garnet. Kalau dosis pupuk yang diberikan tuh gimana Pak? Jumlahnya, jumlah dosis pupuk yang diberikan untuk satu lahan, untuk lahannya, untuk satu lahan itu. satu lahannya lumayan tuh sampai 100 liter gitu. 100 liter. Itu udah berupa campuran air gitu. Jadi untuk pengaplikasian pupuknya ini Bapak pakai cara apa Pak? Kocok. Kayak kocok. Atas juga ada semprot. Kalau untuk boleh disemprot, kalau tidak boleh disemprot, nggak boleh semprot, nanti daunnya pada rusak. Itu mutiara nggak boleh, kemudian nggak boleh kena daun itu. Ada khususnya gitu. Kalau untuk atas boleh, untuk bawah nggak masalah. Yang khusus di bawah nggak, boleh juga ada atas. Tapi daunnya juga terpecah. Gitu. Kalau kita mencegah asam sini, ya dolomit atau abu bakar. Ya. Itu didiamkan berapa lama Pak? Apa? Gimana? Di pemberian dolomit itu didiamkan berapa lama baru di Itu dolomit nggak masalah. Oh, nggak masalah, Untuk ya? nyusul bocor pun diikutkan sama pupuk nggak masalah. Kalau dolomit hanya turun asam. Seperti kita kasih abu gitu ya. ya. Abu kan untuk pupuk turun asam dia juga. Tapi kalau sekarang kan bikin abu kan orang kan ada ini susah kayak ini dolomit lebih mudah ya. Nah, kalau dia zaman dulu ya tunggal abu. Kemudian Pak, hasil panennya apakah untuk sendiri atau dijual? Dijual. Kira-kira langsung dijual atau ada orang yang datang itu seperti itu? Ada orang datang. Ada orang yang datang. Nah, kita ada panenan dulu. Kira-kira hasil panennya Pak, sekali panen gitu berapa kilo gitu? Itu kalau awal pertama itu sih masih sedikit. Kalau itu kalau hitungan mau puncak. Itu sampai 100. Jadi Pak, kemarin kan kita kan udah turun ke lapangan nih sama-sama dengan Bapak. Jadi dari situ, dari analisis kami, untuk masalah Bapak ini kan busuk batang, busuk pangkal ya Pak. Ya, ya. Pangkal. Jadi itu tuh penyebabnya disebabkan oleh Gamorosilaria sp. Dia tuh kayak busuk batang ditandai oleh jaringan batang dan kambium berwarna coklat kekuningan pada permukaan batang, dan infeksi sering tampak seperti
terlokalisasi atau sering kelihatan tidak meluas, walaupun disebabkan infeksi sudah meluas pada kambium dan menyebabkan jaringan batang retak ataupun hancur dan mengeluarkan gumbosis. Jadi itu tuh disebabkan oleh jamur loh, Pak, sebenarnya. Dari analisis yang kami lakukan, disebabkan jamur karena cuaca kita yang sekarang lagi musim hujan. Nah, dari untuk analisis kami juga nih Pak, Ya. untuk mengatasinya secara saran kami, cara mengatasinya itu bisa menggunakan apa, secara hayati, yaitu dengan penggunaan varietas tahan, penggunaan benih sehat atau bibit unggul yang bersertifikat, pengelolaan tanah yang baik untuk meningkatkan aerasi tanah. Nah, kalau untuk secara kimianya nih, itu dapat menggunakan fungisida Pak. Ya, jenisnya Amistar Top. Untuk penggunaannya itu Pak dengan takar 2 mili untuk 1 liter air. Penggunaannya itu dapat digunakan dengan cara disemprot di batang yang busuk ataupun batang-batang yang masih sehat untuk mencegah pembusukan pangkal batang ya Pak. Itu saran dari kami untuk menyelesaikan permasalahan Bapak hadapi. Sebenarnya hal itu kita ada lakukan juga kemarin ya. Udah 2 jenis ya, tapi sepertinya masih berjalan. Itu katakan musim hujan, tapi sebelum hujan itu udah mulai. Itu sebelum hujan udah mulai berjalan sebenarnya. Nanti nggak seberapa nampak ini kan gitu kan. Nah, diloyong daunnya. Seperti itu. Tapi setelah dia udah tumbuh, udah masa buahnya, dia baru ini nampak dia. Dia nggak dari awal gitu. Tapi bisa juga kita katakan jamur. Ya. Mungkin sekarang kalau karena hujan mungkin lebih parah lagi daripada kemarin-kemarin. Ya. Sebelumnya untuk perawatan yang kemarin-kemarin itu Bapak lakukannya bagaimana Pak? Per minggu, per hari atau gimana? Per 3 hari. 3 hari sekali gitu. Untuk pengusirannya ya, kalau pare jangan diserang dulu. Kalau buah lalat gitu kan udah kena, kalau kita semprot udah kena, kita rutin 3 hari 2 hari rutin gitu, menghalang diri dulu daripada kita mencegah. Agak udah satu suntikan udah busuk semua, jangan harap lagi buat pare. Makanya dulu kan zaman orang pakai bungkus, setiap batang bungkus. Kalau ya bagus sedikit kan, kalau udah banyak itu mana bisa. Jadi kalau waktu kita berani tanam pare, kita udah dapat obatnya. Saya cari obatnya dulu. Bagaimana jika baru saya berani tanam. Kalau nah itu kendala sekarang ini itu busuk batang. Buah tidak masalah, normal. Daun normal. Nah, itu. Nah, itu ada kendala. Terus Bapak nggak ada rencana buat apa ganti jenis bibitnya gitu Pak? Ada. Ke depan mungkin soalnya galangan saya bukan parah cukup ini lah. Saya mau ganti yang berseluruh gitu, agak masker gitu kan, masih naik dulu parah. Dan kalau parah itu dibongkar pasang dan dibuka. Nanti kita tinggal ya cara berpotong selesai kan nanti panen itu lagi. Kalau gantinya
Tapi itu kita juga ini ulang-ulang. Udah selesai begitu lah ya. Pada tahap bisa berapa bulan bisa dipanen-panen gitu. Oh, udah nasib lah. Bukan ya kasih obat. Jadi kalau yang di tanah yang ditanam ini udah berapa kali tanam Pak? Udah